Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Haqqah. Jadi sudah memasuki ayat 34. Kita menggunakan tafsir Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, coba dibaca ini. Sudah dapat belum? Ya, coba dibaca terjemahannya. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang ini miskin. Kita kritisi sedikit terjemahannya. Itu yahuddu itu bukan orang lain saja, tapi diri dia sendiri, Yahuddu itu maknanya yahuthu nafsahu wa ghairahu. Tapi terjemahan tidak orang lain. Ini dalam ini tidak, tapi diri sendiri dan orang lain. Ini apa maksudnya? Jadi kita kembali kepada kajian kita yang pada waktu yang lalu. Sebab masuk ke dalam neraka itu ada dua sebab. Sebab yang pertama itu ayat sebelumnya. Kenapa seorang masuk ke neraka? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah. Makanya orang yang tidak salat tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak bayar zakat tidak beriman kepada Allah. Ini karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak patuh kepada Allah berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam ayat sebelumnya itu mencakup semuanya, mencakup semuanya. Maka kenapa orang yang tidak salat itu Rasulullah mengatakan tidak bisa diberikan syafaat? Karena salat itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya innahu kana la yu'minu billahi, dia tidak beriman kepada Allah. Yang tidak yakin kepada Al-Qur'an juga termasuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berhubungan langsung dengan Allah. Satu. Yang kedua, yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka ini khusus ini, Pak. Kalau tadi kan masih umum. Tadi masih umum, yang tidak beriman itu siapa? Yang tidak salat, tidak puasa. Tapi ayat yang selanjutnya ini khusus. Yang tidak masuk ke dalam sebab masuk ke dalam neraka, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu maknanya yahuthu nafsahu wa ghairahu. Kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan dia tidak memberikan motivasi orang lain untuk memberikan makan anak orang-orang miskin. Bukan itu, Pak. Dia tidak memotivasi dirinya sendiri dan orang lain untuk memberikan makan anak orang-orang miskin. Maksudnya apa? Ureng keritnya nembak, kerit. Di dalam hadis dikatakan sorga ketika watakallamatil jannah. Sorga ngomong, apa kata sorga? Haram masuk ke dalamku, kata sorga, al-bakhilu. Orang bakhil tak boleh masuk dalam sorga. Maka Rasulullah SAW mengatakan juga, tidak ada orang yang masuk ke dalam sorga itu orang bakhil. Yang hanai, Pak. Dua. Yang ketiga hadis qudsi. Ketika Allah berdialog dengan sorga, Allah mengatakan tidak boleh masuk ke dalam sorga al-bakhil, ureng kerit. Bakhil itu ada dua. Yang pertama, ini namanya al-bakhilu, al-bukhlu, ureng kerit. Kerit bagaimana? Mengeluarkan sesuatu dia tidak mau, Pak. Tidak mau mengeluarkan sesuatu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-bakhil itu apa?
tidak mau mengeluarkan sesuatu kewajiban dia saja nak mau keluarkan, apalagi yang lain. Zakat kan kewajiban, Pak. Itu kan hak orang lain, Pak. Harta dia hak orang lain. Yang itu saja hak orang lain tidak mau dikeluarkan, apalagi sedekah. Mensedekah apa? Apalagi bantu orang lain. Yang kewajiban saja tidak dikeluarkan, apalagi yang lain. Ini namanya al-bukhlu, Pak. Satu. Ini masih level-level ini, level apa namanya? Pertama. Level yang paling tinggi, ini namanya asyuhu. Syuhu itu apa? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang dibebaskan dari sifat syuhu, maka beruntunglah dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syuhun? Dia tidak mau mengeluarkan untuk orang lain, dan dia mau menguasai juga punya orang lain. Itu asyuhu namanya. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini, sudah tidak mau memberikan sesuatu kepada orang miskin, ingin menguasai lagi punya orang miskin, Pak. Itu syuhun namanya, Pak. Nya nurugeh na itu dalam surga, Pak. Tidak akan masuk ke dalam surga orang seperti itu. Itu sudah level kedua. Jadi artinya apa? Ini khusus. Pembahasan khusus tentang bakhil. Sedangkan tadi kan tidak. Kalau tadi masih umum. Orang yang masuk ke dalam neraka sebab apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Makanya orang yang tidak salat berarti tidak beriman. Yang tidak bayar zakat berarti tidak beriman. Tidak menjalankan kewajiban berarti tidak beriman. Tidak menjalankan apa namanya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah berarti tidak beriman. Itu kan masih umum. Tetapi ketika cerita tentang bakhil itu khusus. Bakhil itu khusus, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu sama seperti dermawan. Dermawan itu ada dua. Yang pertama namanya apa? Asyahiyu. Syahiyu itu dermawan biasa-biasa saja. Ada uang lebih, dia bersedekah. Itu syahiyun namanya. Itu biasa itu. Ada orang bantu masjid 1 miliar. Dia duitnya banyak sekali. Dalam rekening triliunan duitnya. Itu biasa itu, Pak. Kita sekarang sering sekali memuji orang lain. Ya, kita bapak itu. Kenapa bantu masjid 1 miliar? Bapak itu apa? Nada 100 ribu bantu masjid ni, Pak. Bapak itu 1 miliar. Ini 100 ribu cuma. Kita jangan lihat dari nilainya, Pak. 100 ribu dan 1 miliar. Tetapi apa yang kita lihat? Lihat dari orang yang bersedekahnya. Ketika dia bersedekah, itu adalah uang lebih dia bersedekah 1 miliar. Ketika sedekah 1 miliar, masih ada di rekening lebih daripada itu. Bersedekah 100 juta, dalam hitungan detik masuk lagi nanti 100 juta lagi. Kalau ada orang yang seperti itu sedekah biasa namanya. Tapi kalau tipe yang kedua, dia bersedekah, setelah dia bersedekah dia harus cari lagi duit itu, Mak. Dia bersedekah 100 ribu. Itu 100 ribu harus dia cari selama 1 minggu baru dapat 100 ribu. Itu nilainya sangat berharga dibandingkan 1 miliar, Pak. Maka 100 ribu tadi namanya al-ithar namanya, Pak. Al-ithar. Kalau tadi apa? Asyahiyu. Syahiyu itu orang dermawan, biasa saja dermawan. Bantu masjid 1 miliar, itu biasa, Pak. 2 miliar, itu biasa, Pak. Karena dia masih banyak duit lebih. Kita bersedekah bantuan anak yatim 1 juta, 2 juta, itu biasa, Pak. Tapi kalau ada orang miskin yang membantu orang lain, dia sudah miskin, dia bersedekah lagi, sedekahnya orang miskin itu dinamakan al-ithar. Jadi makaji pegah-pegah bina. Lo orang kasih gimana mau sedekah, haji mau sedekah. Sekali orang miskin bersedekah, maka akan lebih dahsyat sedekahnya dibandingkan sedekah orang kaya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua seorang itu masuk ke dalam neraka. Nanti kalau sudah di neraka, ya ini kalau di dalam bahasa Arab namanya jumlah i'tiradiyah namanya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Kalau kita baca Quran atau baca sesuatu, nanti ada penggalan, ya penggalan di tengah-tengah itu, Pak. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah i'tiradiyah. Jadi sedang cerita tentang neraka, tiba-tiba dibuat dalam kurung tengah-tengah, Pak. Karena masuk ke neraka, kenapa? Karena 2 hal. Itu i'tiradiyah namanya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka nanti, ya Mbak. Dalam neraka nanti, maka kita jangan salah pikir. Ini kok pertama cerita neraka, kemudian selanjutnya cerita kenapa masuk ke neraka. Ini jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah. Kemudian kita lanjut. Di dalam neraka itu, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ini sudah ditaukid berapa kali, sudah diperkuat. Makna falaisa lahul yauma, pada hari itu, artinya di dalam apa namanya? Neraka nanti. Hahuna, ha ini ha tanbih, Pak.
Makanya ketika ada kalimat hadza, ha itu ha tanbih, za itu apa? Za isyarah. Makanya bisa kita pisah. Ha, contoh, ha maktabun za maktabun ha, hadza maktabun hadza. Makanya ha dan za itu bisa dipisah. Kenapa? Ha itu ha tanbih. Tanbih itu memperingatkan. Ini ha tanbih. Ha huna kata Allah. Kamu apa enggak percaya juga kata Allah? Nanti di neraka ini tidak ada yang bisa menolongmu kata Allah. Hana saya tolong, Mbak. Maka yang dikatakan hamim ini apa? Hamim sadiq. Sadiq itu apa? Temanmu. Dulu kamu punya teman di dunia, iblis punya teman dan Mbak. Dulu punya teman dukun dulu, Mbak. Dulu punya teman apa? Syaitan. Kata syaitan tak apa-apa, buat saja, saya di belakang kamu. Ya, Mbak. Ketika itu tidak ada yang nolong kita lagi, Mbak. Ya. Hana yang tolong dia katanya, masing-masing kan sibuk dengan urusannya masing-masing, Mbak. Bahkan seorang anak itu dia berani mengatakan, ya Allah, asal saya masuk ke dalam sorga, masukkan orang tua saya ke neraka. Ini yang berani je, Pak. Bahkan orang tua begitu juga, asal saya masuk ke dalam sorga, masukkan anak saya ke dalam neraka. Ya, jadi artinya hamim di sini, hamim itu sahabat yang dekat sekali, Pak. Dulu kita punya sahabat dekat. Ya, makanya sahabat dekat itu tidak bisa menolong kita lagi kecuali orang beriman. Ya, maka bertemanlah dengan orang-orang beriman. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak beriman. Hanya itu tolong katanya orang, Pak. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan yang memberikan syafaat itu 5. Yang pertama al-malaikah. Penggunaan kalimat malaikah data marbutah itu menunjukkan kepada jamak. Makanya Pak, ada malaikat-malaikat yang bisa memberikan syafaat. 1. Yang kedua an-nabiyun, para nabi. Rupanya bukan Nabi Muhammad SAW saja. Ada nabi-nabi lain bisa memberikan syafaat, tapi dalam jumlah yang terbatas nanti. Kemudian yang ketiga asyuhada. Ada yang mengatakan syuhada itu orang yang mati syahid ketika perang Badar. Ada yang mengatakan ketika perang Uhud. Ada yang mengatakan orang yang dapat pahala syahid. Kalau ada orang beriman, dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka mati syahid. Orang beriman kata Rasulullah apabila dia kecelakaan atau mati syahid, pahalanya apa? Pahala syahid. Ada yang mengatakan orang dapat pahala syahid. Ada yang mengatakan orang mati syahid. Kemudian yang keempat as-salihun, orang-orang saleh itu bisa menolong kita. Yang dimaksud orang saleh ini apa? Anak kandung kita, Pak, anak saleh. Pernah anak saleh, menyuhana anak saleh hana pengharap, hana pengharap. Yang kelima al-mu'minun. Rupanya orang-orang mukmin bisa juga menolong orang-orang mukmin yang lain, Pak. Ketika dia dimasukkan ke neraka, maka mereka bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, kelima-lima ini tidak bisa menolong orang bakhil, Pak. Kalau ada orang bakhil yang masuk neraka, tidak bisa dia tolong kecuali dengan izin Allah. Kalau ada orang yang tidak salat, maka tidak bisa dia tolong. Ada 3 orang yang tidak bisa ditolong, Pak. Yang pertama orang bakhil, urung kerit. Urung kerit walaupun dia punya anak saleh, tidak bisa menolong dia. Yang kedua orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat kata Rasulullah tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga orang yang mengolok-olok Al-Quran, Pak. Yakhuduna. Artinya apa? Enggak percaya saya. Puih pegang Quran, wasatirul awalin. Ya, Pak. Ini sama seperti, nanti kita lanjut di sini nanti ketika cerita tentang neraka nanti, Pak. Makanan yang ada di dalam neraka juga menjadi bahan olok-olok. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, sekarang kita lanjut sajalah. Kita lanjut. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Jadi nanti di neraka itu tidak ada yang bisa menolongmu. Ya, Pak. Termasuk 5 tadi. Tidak ada yang bisa menolongmu. Makanya orang bakhil itu hana tolong, Pak, kecuali dengan izin Allah. Orang tidak salah tidak bisa ditolong kecuali dengan izin Allah. Kalau lain bisa ditolong, Pak. Ya. Ini masih tentang, ini namanya bayan tafsili namanya, Pak. Menjelaskan secara rinci apa-apa yang ada di dalam neraka. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya, saya minta diterjemahkan coba. Tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ghislin itu apa sebenarnya? Tidak ada makanan kecuali ghislin. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan sadid. Sadid itu apa? Sadid itu nanah. Jadi ghislin itu maknanya nanah. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini juga sadid, Pak. Ya, di dalam tafsir Sawi, sadidun ahlin nar au syajarun fiha. Ada pohon di situ nanti, itu yang dia makan. Itulah pohon zakum, Pak. Atau sadid itu nanah, itu yang dia makan. Beda dengan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dikatakan ghislin itu adalah zakum. Ya, jadi ada buah zakum.
Ka'annahu ru'usu syayatin tal'uha, ujungnya itu seperti kepala syaitan. Katanya syaitan tanda kalian, Mbak. Jadi artinya ini ada buah-buahan kepalanya seperti syaitan. Kita saja tak kalian ada buah-buahan yang apa hanaji mehut bahati mentah hai dapat jauh ni, Mbak. Apalagi kepalanya seperti syaitan, ya, Mbak. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abbas, yang dikatakan dengan khislin di sini apa? Adamu wal ma'u, air dan apa namanya darah yang ada di dalam di daging manusia. Jadi makanya ketika masuk ke neraka itu kan panas, Mbak. Karena saking panasnya maka keluarlah minyak. Itu minyak, Mbak. Ya, keluar minyak. Itulah yang dimakan, Mbak. Ini namanya apa? Adam, darah dan nanah dan minyak. Kemudian apa lagi? Alma, air yang keluar di sini, Mbak. Ya. Seperti kita panggang ikan. Jadi ikan itu nggak kena bara dia, Pak. Ikannya di atas, baranya di bawah. Setelah berapa menit kemudian, ikan itu apa? Mengeluarkan minyak dia, Pak. Ya, minyak. Itulah yang dikatakan dengan khislin. Maka seorang itu saking laparnya dia akan makan tubuhnya sendiri. Walaupun sudah diberitahukan oleh Allah seperti ini, tetapi ada juga yang mengolok-olok, alah panena zakumnya, hana zakumnya. Termasuk salah satu yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Ya. Ketika Abu Jahal mengolok-olok Al-Quran, ketika turun ayat seperti ini, di dalam Al-Quran, di dalam neraka itu ada pohon zakum. Apa kata Abu Jahal? Wahai orang-orang musyrik, wahai apa namanya penduduk Mekah, hadza zabadu, kata beliau apa? Hadza zabadu wa tamaru zakum finnar. Ini coba lihat zabat. Zabat itu apa? Zabadi itu mentega, Pak. Ini coba lihat, ini mentega ini katanya, mentega. Kita nampak mentega, Pak. Dia ngolok-ngolok Rasulullah SAW. Ini coba lihat mentega. Wa tamar itu anggur. Inilah anggur dan ini adalah makanan penduduk neraka yang ada di dalam Al-Quran yang dikatakan Muhammad sebagai zakum, katanya, Pak. Sambil ketawa mereka, Pak. Sehingga inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, ittakhadhu ayati apa namanya? Huzwa, Pak. Jadi huzwa itu bahan olok-olok, ya. Jadi makanya kita patuh dan taat saja, Pak. Bek tanyang-tanyang, pergiban zakum bek tanyang-tanyang. Yang jelas di neraka ada zakum. Yang jelas di neraka itu ada khislin. Yang jelas di neraka itu ketika diterangkan di dalam tafsir Al-Baydawi, apa namanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Saya bersumpah, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan hai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu maknanya apa? Al-qasru finnar. Ada istana di neraka. Kita yakin saja. Itu falaq itu ada 8 tafsiran. Termasuk salah satunya al-qasru finnar. Istana yang ada dalam neraka. Kita yakin, nah istana, tapi pakai istana wallahu alam. Dalam neraka ada makanan, pakiban makanan wallahu alam. Cuma diberikan gambaran saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin saja, Pak. Yakin saja. Jangan termasuk kepada kelompok yakhudun. Yakhudun itu apa? Mengolok-olok Al-Quran. Dan bacanya ala panenanya, kan ke kaumnya, katanya panena kal ke Fir'aunnya. Nyokau untuk kaum-kaumnya, nyokau untuk kaumnya, katanya panena, ya, Pak. Kita perlu kita ingat, kesempatan kita sebentar, nih, Pak. Makanya beda-beda kesempatan. Ada kesempatan yang diberikan di dunia sekian puluh tahun saja. Ada yang 5 tahun saja, ada yang 50 tahun saja, 60 tahun. Setelah habis waktu, kagak oleh Allah, ya, Pak. Hana pun tak pakai hebat draw, ya, Pak. Setelah umur berapa? Habisnya 60 stop, habis. Oh, lo mentang nak hana perai le. Kesempatan sudah saya berikan. Apakah mau ibadah atau tidak ibadah? Terserah kalian. Maka Allah mengatakan, ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kadhun itu apa? Apa makna kadihun? Kadihun, ada orang baru bangun tidur, di kepala dia maksiat saja fikir. Bahane fikir lain, Pak. La mulai maksiat. Nomor 2, kadihun itu. Di kepala dia yang terfikir apa? Yang terfikir di kepala dia jualan saja, ulehnya mentang fikir. Bahane fikir lain, Pak. Ada kadihun itu maknanya yang terfikir di kepala dia ibadah saja. Pakai ibadah, nyo matelo makai banyak. Nyolo ibadah saja fikir ulah-ulah kanyan, Pak. Ada juga orang di kepala dia fikir apa? Kiban cara menzalimi kau. Ya. Maka Allah mengatakan innaka kadihun. Banyak sekali nayam bino macam-macam kata Allah. Walaupun macam-macam famulaqih, dia akan mati dan ketemu denganku kata Allah. Siapapun dia kata Allah. Ada batas waktunya. Ya, nembaknya. Maka ji menyo takalan kakelun yang jelas lun kalanya lun kabereh nya nembak. Dapat go high time kakek bah high time gede. Kita ngajak mari kita berbuat kebaikan. Hai tim kakak baik tim gede, Mak.
Yang jelas visi misi kita dulu kita pikirkan, Mbak. Apa visi misi kita, Mbak? Umur kita kan terbatas ya, Mbak. Maka visi misi itu kata Imam Jalalain, al-amru wan nahyu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu saja ya, Mbak. Aman udip ya, Mbak. Aman udip. Terima kasih.